Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dengan NIM 21011082, berasal dari kelompok 3 Arek. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas AKK, yakni Administrasi Kebijakan Kesehatan, dengan dosen pengampu Bapak Weli Sando SKM. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang organisasi? Bagaimana suatu organisasi agar berjalan lebih efektif dan efisien? Nah, yang saya ketahui, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja secara rasional serta sistematik yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi juga dapat diartikan sebuah kesatuan atau yang terdiri dari banyak orang. Ciri-ciri organisasi ada 4. Yang pertama, 1. Mempunyai tujuan dan sasaran. 2. Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. 3. Adanya kerjasama dari sekelompok orang. 4. Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Nah, bagaimana suatu organisasi agar berjalan lebih efektif dan efisien? Menurut saya, ada 10 yang harus dipenuhi agar suatu organisasi itu dapat berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, yaitu membuat visi dan misi organisasi yang ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, lalu membuat aturan agar adanya suatu yang dapat dipenuhi dan disegani agar tidak terjadi penyimpangan dan adanya batasan. Yang ketiga, membuat struktur organisasi agar lebih terarah seperti pembagian kerja. Yang keempat, merekrut sumber daya yang baik. Yang kelima, tugaskan masing-masing peran dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam, membuat rencana seperti program kerja. Yang ketujuh, membangun profesional seperti legenda untuk pelatihan untuk meningkatkan sumber daya. Yang kedelapan, membuat budaya kerja yang baik. Yang kesembilan, memberikan contoh nyata terutama terpusat pada pimpinan. Yang kesepuluh, membangun komunikasi timbal balik karena anggota lain juga berhak menyampaikan pendapatnya. Kita saling menghargai satu sama lain. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana seorang mahasiswa, organisasi apa yang pernah saudara ikuti, baik itu di dalam ataupun di luar kampus? Dan jelaskan menurut pendapat saudara, mengapa mahasiswa itu berorganisasi. Nah, saya flashback dengan berbagai organisasi sekolah masa SMA, yang dulu saya banyak ikuti masa SMA. Saat ini, perkuliahan ini, saya tidak mengikuti organisasi karena saya mau fokus saja pada perkuliahan ini. Tapi yang saya alami saat berorganisasi, kita akan banyak dapat manfaat, meningkatkan pengetahuan, kita bisa keluar dari dunia yang namanya introvert, di mana kita yang biasanya diam-diam, pemalu, tidak banyak bicara, membangun jiwa kekeluargaan dan saling menolong di dalam diri kita sendiri. Nah, itulah yang kita dapat dari berorganisasi dan banyak lain. Nah, pertanyaan ketiga, Puskesmas merupakan salah satu organisasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan tingkat dasar secara langsung kepada masyarakat. Puskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dapat diterima dengan baik, agar masyarakat tidak memiliki keengganan untuk memanfaatkan pelayanan puskesmas. Pertanyaannya, bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas tempat saudara berdomisili? Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih kurang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan? Nah, hanya beberapa mutu kesehatan yang belum dapat dipenuhi di puskesmas domisili tempat saya berada seperti yang saya ketahui ada 6. Yang pertama,
Vision seperti itu keamanan pasien. Yang kedua vision center yaitu berpusat kepada pasien. Yang ketiga efektif. Yang keempat efisien. Yang kelima teknik. Yang keenam adil. Nah, dimensi mutu pelayanan yang tidak memuaskan di domisi tempat saya berada yakni dimensi vision safety, lalu vision center dan timeline. Saya mengatasi itu karena menurut saya masih kurang memuaskan untuk pelayanan puskesmas di domisi di tempat saya berada. Dan semoga perjalanannya waktu dapat lebih memenuhi pelayanan yang baik di puskesmas tempat domisi saya berada. Demikian itulah jawaban yang saya dapat. Kalau ada salah bicara, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.